Shalom, Jemaat Martoria yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera diberi di antara manusia yang beriman kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, Tuhan bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan malaikat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Ibadah syukur dalam rangka memperingati kelahiran Kristus yang dilaksanakan oleh umatmu dalam GKI Marturia pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya Tuhan yang berotoritas dan bekerja di dalamnya, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan, dan seluruh umatmu diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hambamu yang Tuhan telah pilih untuk melayani hari ini, hambamu Pak Pendeta Paul Paswan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi. Demikian pun juga pemimpin pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat yang menyalakan lilin, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menggerakkan kami hari ini supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami. Kami siap beribadah, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap mempersembahkan persembahan kami. Kami siap dilawat oleh firman-Mu. Sekali lagi kiranya ibadah ini jadi demi kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Merry Christmas. Mari kita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Sambil tangan kanan kiri. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berkumpul saat ini sore hari ini di tempat ini. Kita mau merayakan Natal kita. Kita bersyukur, kita mau sama-sama mengangkat pujian karena Tuhan Yesus telah lahir. Saat ini kita percaya kalau Tuhan ada saat ini. Kita percaya kalau hadirat Tuhan ada saat ini. Mari kita angkat pujian ini, tiba saatnya.
kita mau kabarkan Gita Sorga Bergema. Mari kita angkat pujian ini, Gita Sorga Bergema. Bye.
Setiap apapun yang kita butuhkan sore hari ini, kita mau bawa di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia Allah yang memenuhi, Dia Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Mari seluruh jemaat dengan suara yang lembut kita mau angkat pujian ini. Dengan hati yang percaya kita mau bernyanyi hosana buat Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat boleh angkat pujian ini dengan hati yang lembut. Katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dia memenuhi tempat ini, amin. Dia memenuhi hati kita, karena kita tahu bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Terima kasih. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan
uh, firman Tuhan yang bertugas, kami persilakan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh ada hari ini. Tuhan, kami boleh merayakan Natal, kami boleh merayakan sukacita Natal saat sore hari ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan apa yang kami beri, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Amin. Mari sambil kita membawakan persembahan, kita mau angkat pujian ini, katakan aku diberkati. Prosesi penyalahan lilin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Malam Kudus. Singer menyanyikan lagu ini. Kami mengundang untuk pembagian lilin. Kami persilahkan. Sambil kita menyanyikan lagu ini Malam Kudus. Singer mengangkat pujian ini. Untuk lilin yang pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Gembala untuk bisa menyalakan lilin yang pertama. Untuk
lilin yang kedua dengan hormat Ibu Paul Maxwell. Mari seluruh jemaat boleh mengangkat pujian ini. Malam kudus sunyi senyap. Kabar baik menggugah. Lahirlah penebus. Kami mengundang dengan hormat Bapak yang Maluku untuk memimpin prosesi penyerahan lilin. Sunyi senyap. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk mengingat kembali kelahiran Kristus. Mungkin bagi kita malam hari ini terasa seperti rutinitas kadang-kadang. Tapi malam ini adalah malam yang istimewa buat kita untuk mengingat kembali akan kelahiran Kristus. Itu adalah bukti cinta kasih Kristus kepada kita semua. Bapa mengutus anaknya untuk menebus kita yang penuh dengan dosa ini, sehingga kita semua pada akhirnya layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini adalah lambang terang yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita semua adalah garam dan terang dimanapun kita berada, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah, kuliah. Semua kita adalah terang seperti Kristus. Sumber terang adalah Kristus, dan kita bersyukur karena kita kemudian dipanggil menjadi terang kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yang banyak dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan.
Tuhan kemudian membebaskan kami, memerdekakan kami, dan kami bersyukur atas kebebasan tersebut, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tahu juga kadang-kadang pelita kami redup, kami kadang-kadang tidak menjadi terang di mana kami berada. Di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dalam kami membangun relasi, baik kami pasangan suami istri, dalam mendidik anak. Tapi pada malam hari ini kami mau membangun komitmen kami kembali di dalam lambang terang yang ada di tangan kami, dan kami mau membangkitkan terang itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Tuhan, setiap kami berikan kekuatan, berikan hati yang mau mendengar, dan kami percaya bahwa Tuhan punya pesan yang sangat pribadi kepada setiap kami. Mungkin berbeda antara satu dan yang lain. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mencatat apa hal-hal yang penting. Kami mau fokuskan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada saat ini. Berkati ruangan ini, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, rencana-rencana yang jahat. Tuhan, lindungi kami. Kami mohon perlindungan Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Menyerahkan kepada hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan. Selamat Natal. Saya udah lama datang sini. Puji Tuhan bisa datang lagi kali ini. Saya ingat Pak Eko dan semua teman-teman yang lain masih ingat. Ada yang saya masih ingat, tapi ada yang tidak. Saya tadi sengaja minta kalau mohon duduk oleh Pak Gembala, katakan boleh. Itu saya duduk. Tapi akhirnya Pak Gembala juga ikut duduk. Oleh karena begini, saya ini 70 tahun plus, itu sebabnya tidak mampu saya bertahan lama. Jadi mohon maaf, dan kiranya Tuhan akan berkati kita di malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami datang padamu naikkan puji syukur dan terima kasih. Kami tahu bahwa rencana Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Natal bukan kebetulan. Natal ada rencana Allah yang luar biasa di mana kami dijenguk oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah semua penghiburan Tuhan akan menjadi bagian kami hari ini, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dari setiap kebenaran yang kami dengar. Bicara kepada kami Tuhan, dengan doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan bicara kepada kita sekalian buat tema yang disampaikan oleh Kementerian Seluruh Indonesia, yaitu judul yang luar biasa dari Yesaya 9 ayat 6 yang sudah kita nyanyikan tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini menjadi tema dari Gereja Kementerian di seluruh Indonesia. Lalu tema ini sebenarnya atau bacaan Yesaya ini ditujukan pada siapa? Kalau kita baca Yesaya 6 ayat 10, dia katakan bahwa surat ini ditujukan pada semua umat yang masih buta, umat yang tuli, umat yang tidak peka secara rohani. Dan Yesaya 9 6 ayat 9-10. Yesaya mau memberikan informasi. Ada 3 informasi yang disampaikan. Yang pertama, anak sudah lahir.
Yesaya 9 ayat 6 katakan seorang anak telah lahir. Yesaya memberitahukan dengan tegas bahwa anak yang lahir adalah dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya juga memberitahukan tentang penderitaan Yesus yang akan lahir itu. Dalam Yesaya 7:53, dia menulis begitu banyak tentang Yesus. Dia dikenal dengan nabi-nabi yang luar biasa mesianik. Hal yang kedua, saya sampaikan bukan sehat. Yang pertama itu anak telah lahir. Dia katakan hal yang kedua, kehadiran Mesias itu untuk kepentingan kita. Dua kali Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan akan lahir untuk kita. Dalam pasal 6, pasal 9 ayat 6 katakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Dalam ayat yang sama dia katakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Yesus yang lahir itu untuk kita dan bukan orang lain. Maksudnya bahwa kelahiran Yesus dan kehidupan selanjutnya adalah untuk kebaikan kita. Karena Yesus di bumi tidak benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Ketika dia datang ke bumi, dia mengosongkan dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengapa demikian? Ibrani katakan begini, supaya sama dengan manusia. Dia sakit, tapi tidak pernah melanggar. Dia luar biasa tolong kita dalam semua kesusahan yang kita ambil. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Matius 10 ayat 28, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Yesus memberitahu juga bahwa dia datang untuk melayani mereka yang terluka, yang sakit hati, yang menderita. Yesaya 5 ayat 23 ayat 3 kata, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus datang sekali lagi untuk kita, untuk memberikan nyawanya ganti kita sekalian. Lalu hal yang ketiga, yang pertama dia katakan anak lahir. Yang kedua katakan lahir, anak yang lahir itu untuk kita. Dan informasi ketiga dia katakan tentang tugas dari Mesias yang lahir itu. Dia sebutkan yang pertama, dia adalah Raja. Yang 9 ayat 6 katakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau di Timur Tengah pada waktu kuno yang lalu, Raja mengenakan tongkat kerajaan, kunci dan simbol lainnya di pundak mereka untuk memberitahukan bahwa mereka pegang kerajaan. Yesus adalah Raja. Kalau kita baca Matius 6:1-8 katakan, dia adalah Raja bagi kerajaan. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. 1 Timotius 6 ayat 15 katakan, Tuhan disebutkan Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 17 ayat 14 katakan, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Raja segala Raja. Luar biasa. Jadi tolong diingat, yang datang pada kita ialah Raja. Karena Yesus Raja, apapun dia sampaikan untuk kita harusnya kita lakukan. Kita pada prinsipnya ada pada sikap untuk taat. Kalau kita mau masuk gereja itu dia tuntut kita taat. Jangan lambat masuk gereja. Tepat waktu masuk gereja. Kalau kita memberi bagi Tuhan itu perintah dari Tuhan, bukan dibuat oleh peraturan gereja. Luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena dia Raja. Di zaman dulu, pada ratu-ratu yang ada, termasuk Ratu Esther namanya, dia orang yang taat, lakukan apa saja yang Raja minta untuk dia.
Ratu Esther katakan kepada Mordekai bahwa kalau saya bertemu dengan raja, saya akan mati kalau dia tidak tunjukkan tongkatnya kepada saya. Jadi semua dia lakukan dengan taat. Nah, dia katakan bahwa pada waktu raja izinkan dia bertemu dengan raja, baru dia bicara dengan raja. Jadi tanpa undang-undang itu, yaitu orang taat untuk melakukan apa yang rajanya minta, dia tidak akan lakukan itu. Ia benar-benar harus taat pada raja kita. Bukan setiap orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan semua perintah yang Tuhan minta kepada kita, yang melakukan. Matius 7 ayat 21. Inilah kasih kita, berjalan menurut perintah-perintahnya dari Yohanes pasal yang ke-6. Yang kedua, ini mengenai raja itu. Dia adalah penasihat ajaib. Jadi saya baca di sini. Yesus memberikan tanggapan yang luar biasa sebagai penasihat pada manusia. Perhatian, pokoknya saya mengatakan ia akan disebut penasihat ajaib. Mesias akan disebut penasihat ajaib, meskipun beberapa terjemahan memisahkan kata penasihat dan ajaibnya. Tapi terjemahan yang benar yaitu keajaiban dan seorang penasihat. Keajaiban dia adalah keajaiban dari seorang penasihat. Di sepanjang bagian dari saya katakan orang yang bodoh ialah manusia yang dicemooh oleh karena mereka. Contohnya dalam Yesaya 33 ayat 3 katakan, celakalah mereka yang menganggap dirinya bijak dan menganggap dirinya bijaksana. Yesaya 5:21 katanya Yesus disebut penasihat yang luar biasa karena nasihatnya tidak terjadi secara alamiah. Nasihatnya lebih hebat dan lebih hebat daripada hikmat yang manusia berikan. Dia adalah seorang konselor di Timur Tengah. Seorang penasihat adalah orang yang menasihati raja. Jelas, raja akan mengelilingi dirinya dengan penasihat yang paling bijaksana. Roh hikmat dan pengertian akan ada pada Yesus. Yesaya 11 ayat 2 menarik. Dia katakan begini, kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia yang pertama berbudi dan bijaksana, yang kedua cakap mengambil keputusan dan melaksanakan, dan mengenal kehendak Allah dan berbakti kepadanya. Itu luar biasa. Dia katakan mengenai Yesus yang bijaksana itu. Karena Yesus ada penasihat yang ajaib. Dia dapat memberikan nasihat kepada mereka yang sangat membutuhkan nasihat. Yesus dapat memberitakan nasihat yang lebih bijaksana dari penasihat apapun yang kita punya di dalam dunia ini. Karena Yesus adalah penasihat ajaib, kita perlu mencari nasihatnya dari firman. Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kata-kata Yesus luar biasa. Yesus diibaratkan sebagai roh dan hidup. Apakah Anda baca Alkitab untuk dengar apa menjadi nasihat dia tiap hari dalam hidup kita? Yang ketiga, dia adalah penasihat, dia adalah Allah yang perkasa. Yesus ini menubuatkan Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi ilahi, maha perkasa. Ada banyak yang menyangkal bahwa Yesus itu ilahi. Namun kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa ia adalah benar dan nihai. Yesus akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan Matius 1 ayat 23. Allah Bapa menyebut anaknya Allah. Ibrani 1 ayat 4. Yesus yang perkasa ini adalah Yesus yang ilahi. Dia menciptakan
dunia ini dalam perjanjian lama. Dia melakukan banyak tindakan yang luar biasa. Dia menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Banyak tulah yang dilakukan. Dan Naaman, kita tahu, Naaman disembuhkan secara luar biasa. Dan perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus melakukan banyak tindakan yang luar biasa. Dia menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus menang dan menjadi tontonan akan kuasa iblis dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Yesus mengalahkan maut. Waktu ia di bumi, Yesus membangkitkan orang mati. Dengan kematiannya, Yesus menghancurkan orang yang memiliki kuasa maut. Karena Yesus membinasakan, dia juga berkuasa untuk maut. Semua yang ada dalam Kristus akan dihidupkan sesuai dengan 1 Korintus pasal ke-15 ayat 22. Jadi sekali lagi, luar biasa, kekuatannya luar biasa. Keempat, dia adalah Bapa yang kekal. Yesus disebut secara ilahi. Masuk akal, dia adalah kekal, abadi dan kekal. Dan Yesus adalah kekal. Dia memiliki dan tidak memiliki permulaan oleh karena dikekalnya. Alkitab menegaskan bahwa tidak memiliki permulaan. Yesus berasal dari zaman dahulu, dari kekekalan. Kalau kita lihat Mika pasal 5 ayat 2. Tapi engkau hai Bethlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu disebutkan sebelum Abraham aku udah ada, sebelum Abraham aku udah ada. Yohanes 8 ayat 28. Beberapa orang mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, bahwa ia memiliki permulaan. Namun Alkitab tegas memberitakan dia mulai dari permulaan. Dia mulai dari kekekalan. Ialah Yesus yang diciptakan. Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Bukan hanya Yesus yang kekal, yang disebutkan juga dia juga Bapa kita. Bukannya dia kekal, tapi dia juga Bapa kita. Di seluruh Alkitab, Yesus disebutkan Bapa. Dengan menyebut Yesus Bapa, saya menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus sejajar dengan Bapa. Dia juga memperhatikan umatnya sebagai seorang ayah yang perhatikan anaknya. Seorang ayah mengasihi anaknya, dengan begitu Yesus mengasihi kita. Seorang anak menafkahi anak-anaknya. Itu semuanya. Setiap kebutuhan makan minum kita dipenuhi oleh Bapa kita. Dan yang terakhir, dia adalah Raja Damai. Dunia ini mati-matian mencari kedamaian. Hadiah Nobel perdamaian diberikan kepada individu yang bekerja menuju perdamaian. Banyak pemimpin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari, kalau boleh bisa menjadi orang yang bisa membawa damai. Ya, saya membawa kedamaian sejati, yaitu Yesus sendiri. Kedamaian adalah situasi di mana tidak ada perselisihan, baik perselisihan internal dan juga perselisihan eksternal. Kita damai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 jelas katakan, sebab itu kita ini benarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh salib Kristus. Kalau kita baca Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun ada di surga. Sesuai itu dia serta ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus.
Yesus juga memberi kita kedamaian pikiran dan pikiran kita. Kalau kita baca Yohanes 19 ayat 33 jelas, dalam dunia ini kamu penuh dengan sengsara, tapi tabahlah, karena aku sudah mengalahkan dunia. Mengenai kita punya harapan masuk Natal ini. Biar kita tolong diingatkan kesempurnaan khotbah ini, pendek saja khotbahnya pendek. Yang pertama, Yesus mau umumkan kepada kita sekalian bahwa anak itu sudah lahir. 2000 tahun lalu seorang anak telah lahir. Dan yang kedua, dia mau sampaikan kepada kita bahwa anak yang lahir itu untuk kepentingan kita dan bukan untuk kepentingan dia. Dan yang ketiga, dia sebutkan bahwa anak yang lahir itu punya segala macam yang kita butuhkan dan kebutuhan kita. Yang pertama, dia raja. Yang apa yang dituntut dari kita? Dia tuntut dari kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua, kita harusnya dia penasihat yang ajaib. Yang kita butuhkan nasihat tiap hari dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Oleh karena dia penasihat yang ajaib. Dia adalah raja yang perkasa. Artinya apapun kesulitan yang kita alami di rumah, di kantor kita, dia jawaban untuk semua masalah kita. Oleh karena dia jauh lebih kuat. Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal. Artinya dia mengasihi kita. Apapun masalah kita serukan kepada dia. Ingat baik-baik, dia pasti akan menjawab segala masalah kita. Oleh karena apa? Dialah Bapa kita. Yang terakhir, dialah Raja Damai. Jangan-jangan kita membutuhkan damai. Kita hidup dengan keresahan yang luar biasa. Tapi Alkitab jelas katakan bahwa damai yang ada, yang dia kasih pada dia, bukan pada dunia kasih. Dunia kasih damai itu punya syarat. Kalau ada uang, ada damai. Kalau ada jabatan, ada damai. Apapun yang kita lakukan yang dunia minta, pasti ada syarat. Tapi Yesus memberikan damai tanpa syarat. Dia kata beri damai kita lebih besar dari apa yang dunia bisa kasih. Jadi biar Tuhan tolong kita. Dengan Natal tahun ini akan menjadi Natal berharga. Kita tahu bahwa dia sudah lahir. Dan lahir bukan untuk orang lain, tapi untuk kita secara pribadi. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita katakan bahwa dia akan mau menjadi raja, jadi perkasa, dan sehingga semua kesulitan kita akan dia mampu tanggulangi untuk kita. Dia Bapa yang paling kekal, dia siap untuk mengasihi kita. Bapa di dunia dia tahu mengasihi, apalagi dalam Tuhan di surga. Dia punya kasih yang luar biasa. Walaupun mungkin kita tidak ingkar pada kesetiaan Tuhan pada kita, tapi kasihnya tetap ada. Biar kita mengharapkan dia untuk tolong kita. Dan terakhir, ingat baik-baik apa yang dia akan kasih, damai dan hikmat. Damai itu tidak seperti yang dunia kasih, tapi jadikan dikasih oleh Tuhan untuk kita. Dan bila lewat ini semua, kita akan lewati tahun ini dengan kedamaian yang luar biasa. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan, kami datang padamu naikkan puji syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami sadar Tuhan bahwa Engkau telah lahir dalam dunia ini, Yesus telah lahir dalam dunia ini. Dan putra yang lahir ini bukan untuk semua orang, bukan untuk seluruh dunia, tetapi untuk kami. Dan kami ingat semua kebutuhan kami terjawab
kami di Yesus dan Kristus kami. Dia adalah Raja dengan demikian ketaatan di kita. Dia adalah penasihat. Itu semua masalah kami tertanggulangi kalau minta nasihat Dia. Yang jangan mendapat nasihat dari orang lain. Dia adalah Allah yang perkasa, memberitahukan apapun kesulitan yang kami alami dalam dunia ini. Ingat baik-baik, nama Tuhan Yesus memberikan jaminan. Ialah Bapa yang kekal. Ingat baik-baik, Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dia adalah Raja damai. Artinya Dia siap untuk memberikan damai. Dan sebab itu Dia kasih. Dia akan kasih damai dan terus menerus dalam kehidupan kita. Dan kita akan memuji memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku yang bertanggung jawab dan berita Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Natal, Tuhan berkati. Ya, baik, mari saya ajak kita sekalian untuk mengakhiri ibadah kita malam ini. Saya akan berdoa sekaligus doa syafaat dan saya minta kesediaan Ibu Kris untuk doa berkat sebentar setelah saya selesai doa syafaat. Saya undang kita semua berdiri. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Kami tahu bahwa ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan sampai menjelang selesainya. Semuanya karena campur tangan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Paksoa, yang Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Pakai hamba-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan pada jemaat Rehoboth Taman Wisma Asri bersama dengan hamba-Mu Ibu Priscilla, BPJ, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Demikian pun juga hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia, penyalaan lilin. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda atas janji-Mu bahwa pelayanan kami bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah firman-Mu meneguhkan kami, dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh mengambil bagian yang terindah dalam hati kami, menjadi rema menuntun kami, bahwa kami tak menjadikan Kristus yang lahir yang malam ini kami peringati sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, di mana kami akan meresponi firman-Mu dengan ketaatan dan kesetiaan kami terhadap firman-Mu. Kekuatan iman kami dalam menghadapi kehidupan ini, biarlah Engkau yang senantiasa mengendalikan dan mengatur hidup kami. Dan dengan demikian, walaupun banyak masalah yang kami hadapi,
Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa jika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, maka kami aman di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Kiranya Tuhan terus bekerja oleh Roh Kudus-Mu, sehingga setiap bibit firman-Mu yang dalam hati dan pikiran kami akan terus menolong kami untuk terus bertumbuh, untuk semakin mengasihi Tuhan, bertanggung jawab dewasa secara rohani, dan dengan demikian seluruh kehidupan kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa juga berdoa untuk kesehatan, kesatuan jemaat-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga kehadiran. Ya Tuhan, tolong jemaat-Mu supaya terus mendukung gereja ini untuk terus bertumbuh, baik secara jumlah maupun secara kualitasnya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk dapat menjalin cinta kasih yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati kehidupan rumah tangga kami sebagai anugerah Allah. Dan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang mereka kerjakan dapat mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat memberkati, mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon biar Tuhan Engkau berkati dengan hikmat akal budi, yang mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan profesi dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan sakit. Kami topang mereka, kiranya Tuhan Engkau menolong dan berkati mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus pasca keluar dari rumah sakit. Kami mohon pemulihan yang sempurna. Kami bersyukur untuk perkembangan sampai dengan hari ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu, Ibu Marta, demikian pun juga Ibu Cynthia Maria, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang mengalami gangguan kesehatan. Kami mohon jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Bapak Pak Thomas dalam penerbangan kembali ke Baghdad, Engkau berkati. Demikian pun juga Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Yohanes dan Ibu yang ada di Kalimantan. Demikian pun juga untuk Tirta yang ada di Surabaya. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain. Kalau hari ini mereka berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai mereka. Bahkan mereka dengan selamat ketika mereka kembali ke tempat ini dan berjumpa bersama kami dalam kegiatan ibadah seperti ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Dan Tuhan Engkau berkati. Secara khusus kalau ada jemaat yang malam ini punya persoalan dan pergumulan khusus, baik itu masalah kesehatan, masalah hubungan, bahkan masalah apapun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini ya Tuhan, tolong teguhkan mereka sampai mereka melewati situasi sulit ini dan mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabotabek 2 dan Jabotabek 1. Tuhan Engkau berkati badan pengurus, bahkan seluruh jemaat gereja Kemajuan yang ada di Jabotabek 2. Tuhan Engkau berkati jemaat yang ada lingkungan keluarga besar Rehoboth. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri luar negeri. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu, teguhkan mereka. Demikian pun juga untuk kerjasama di antara semua pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan Engkau berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua kabinet, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Khususnya dalam suasana Natal seperti ini, baik di Indonesia, daerah Jabotabek, Tuhan Engkau berkati perayaan-perayaan atau syukur Natal, sehingga melalui momentum ini, gereja dia Tuhan terus memiliki semangat yang kuat untuk terus hidup, bertumbuh, dan juga menyebarkan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk sisa waktu yang kami akan lalui di tahun 2022. Tuhan Engkau berkati pada jemaat Tuhan yang mungkin berencana untuk berlibur kemana. Mari Tuhan Engkau sertai mereka, dan biarlah kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk persembahan jemaat yang telah diberikan kepada pada hari ini. Tuhan Engkau menerima semuanya itu menjadi tanda kasih, menjadi tanda ucapan syukur
juga sebagai bukti iman dan kedewasaan kami, tanggung jawab kami dalam mengolah berkat-berkat Tuhan secara keuangan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan jadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Ya Tuhan, Engkau menjawab, bahkan Engkau mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bahwa semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah Yesus bukan hanya di hatimu, tapi sambutlah Dia di dalam rumahmu. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Segala yang engkau perlukan ada di dalam Dia. Berkomunikasilah, hormatilah Dia, hargailah kehadirannya, dan tunduklah kepadanya. Maka jalan hidupmu, engkau adalah anak-anak kerajaan Allah yang dipelihara, dilindungi, dan diberikan kemenangan. Bapa, berkat ini bukan sekedar seremonial, tapi ini adalah perintah-Mu. Setiap kali umat beribadah, Engkau memerintahkan agar nama-Mu diletakkan atas mereka, dan Engkau berjanji memenuhinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan ini dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa. Berkat ini turun atasmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ibadah syukur akan kita selesai. Tuhan memberkati.